Udang. Itu favoritmu kan? Rowan, kamu selalu baik sama aku. Aku ingat dulu kamu ngupasin udang buat aku biar kukuku tetap bagus. Ya, kamu orang paling penting buat dia. Bahkan lebih dari aku. Kayla, ada makanan yang gak bisa kamu makan. Dia ingat makanan favoritnya, tapi lupa aku alergi kerang. Rowan, aku dulu nakal banget ya. Ya, parah banget. Ingat nggak dulu waktu SMA, kamu suka loncat pagar sekolah cuma buat cari makan? Terus kamu ikut aku, kita berdua jatuh. Terus boom, ciuman pertama kita langsung di trotoar. Astaga, Oke, udah cukup malu tanpa detailnya. kita nggak ngucilkan kamu kok, Bu. More, cuma waktu itu kamu nggak ada. Ya ampun, Apa yang terjadi? Bu Ibu nggak apa-apa. Rowan, setelah 5 tahun menikah, kita memang akhirnya cerai. Cinta sejati kamu, Hailey, udah balik ke kamu. Saatnya aku pamit. Jam 7 malam. Sesuai jadwal, aku siapin air mandinya, nyalain lilin sedar favoritnya untuk terakhir kalinya. Jam 8 malam. Tepat waktu, aku letakkan sandal favoritnya untuk terakhir kalinya. Tapi malam ini dia nggak pulang sampai tengah malam. Ya, aku sudah pulang. Tadi aku senang banget. Ya cuma teman kok. Jangan mikir yang aneh-aneh. Teman, itu Hailey, cinta sejatimu. 5 tahun menikah, kamu nggak pernah senyum ke aku kayak gitu. Aku masak makanan favorit kamu, mandimu udah siap juga. Makan dulu, habis itu kamu bisa santai. Aku udah makan tadi. Aku capek banget, gak sanggup mandi. Tapi kakiku pegal banget. Pijatkan dong. Rowan, ini terakhir kalinya aku memijatmu. Ah ya, di situ pas banget. Kamu jago banget pijatnya, kakiku hampir sembuh total. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu siapa lagi yang bakal mijat aku kayak kamu. Kaki ini cedera di hari Hailey pulang. Kamu benar-benar kecelakaan mobil waktu ngebut mau ketemu dia. Aku jaga kamu 3 malam tanpa tidur, dan di setiap mimpi kamu sebut namanya ribuan kali. Terima kasih banyak buat hari ini. Selamat malam. Kamu kelihatan cantik pakai gaun itu. Selamat malam. Kalau saja Kayla yang pakai gaun itu. Lima tahun, kamu hampir nggak pernah menyentuhku. Kenapa justru malam ini saat aku memilih untuk pergi? 5 tahun, kamu hampir nggak pernah menyentuhku. Kenapa justru malam ini saat aku memilih untuk pergi? Rowan, Ayo, aku benar-benar ingin ini malam ini. baiklah, aku akan jadi istrimu untuk terakhir kalinya. Jadi dia bukan bercinta denganku. Dia hanya pura-pura aku adalah dirinya. Rowan, cinta sejati kamu akhirnya kembali. Sudah waktunya aku pergi. Mulai sekarang, kita berdua bisa memulai dari awal. Jangan khawatir, sayang. Aku bakal segera ke sana. Mungkin dari awal aku memang cuma berkhayal. Mungkin dia memang gak pernah benar-benar cinta sama aku. Hailey, kenapa kamu bisa pergi ke luar negeri tanpa bilang apa-apa? Kenapa kamu tega banget? Rowan, jangan sakiti dirimu sendiri. Kamu keluar. Aku nggak butuh kamu. Hailey ninggalin aku. Nggak ada yang cinta aku. Dia nggak mau aku lagi. Aku mau kamu. Aku cinta kamu.
Kita udah berteman dari zaman kuliah. 4 tahun penuh, aku selalu cinta sama kamu. Tapi matamu selalu buat Hailey, jadi aku nggak berani bilang karena Kalau kamu bilang kamu cinta sama aku, nikah sama aku akan berusaha sebaik mungkin buat cinta sama kamu. baru setelah itu aku tahu, hari itu Hailey, wanita yang dicintai Rowan, unggah foto dia cium suaminya di bawah aurora borealis. Rowan menikah denganku cuma buat balas dendam ke dia. Aku bilang ya, menikah, istri. Ya, Sekarang dia sudah kembali, aku akhirnya paham, cinta nggak bisa dipaksain. Aku udah kasih segalanya, tapi kamu nggak pernah balas cintaku. Aku tak pernah sekalipun membuat hatimu bergetar. Sudah waktunya mengakhiri semuanya. Mau lihat matahari terbenam hari ini? Ayo ke pegunungan Light Moon. Ku dengar pemandangannya indah banget. Gunung Light Moon, matahari terbenam. Itu seharusnya jadi tempat kita. Rowan, kamu dulu bilang mau lihat matahari terbenam kan? Hari ini aku bawa kamu ke Gunung Light Moon. Aku udah naikin semua puncak di kota ini. Yang ini pemandangannya paling bagus. Tentu. nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Aku menunggu seharian penuh. Kamu nggak pernah datang. Baru setelah itu aku tahu, kamu pergi ke luar negeri buat ngejar Hailey. Dia bilang bakal tinggalkan segalanya buat aku kalau aku minta. Rowan, nanti gelap banget setelah matahari terbenam. Kenapa kamu nggak menginap aja? Tentu, aku siapin tas buat menginap. Hailey, kamu kan tahu aku nggak suka salad. Kenapa kamu buat ini? Itu memang aku buat untuk diriku sendiri. Kemarin, itu masakan terakhir yang ku buat untukmu. Mulai sekarang, aku cuma akan masak buat diriku sendiri. Kamu serius mau aku makan rumput kayak kelinci? Cepat buatkan aku sandwich. Hei, kamu dengar gak sih? Aku bilang aku mau. Rowan, aku nggak sabar ingin bertemu denganmu. Aku lagi oto. Aku cuma perlu ganti baju. Rowan, ayo kita cerai. Ayo kita cerai. Kamu ngomong sesuatu barusan? 5 tahun berlalu, tapi aku masih seperti angin lalu buatmu. Bahkan sekarang, tanda tangani ini. Rowan, aku akan pergi setelah masa tunggu 1 bulan. Baik. Rowan, kamu sadar nggak tadi aku bilang apa? Oh, ini soal donasi ke panti asuhan itu ya? Kamu sudah ngomel soal itu minggu lalu. Kamu udah tanda tangan dokumennya minggu lalu. Maxi, inilah kenapa kamu melelahkan. Gak ada karier, gak ada uang, cuma mood kamu aja yang gak jelas. Aku berangkat sekarang. Tentu saja kamu sama sekali nggak peduli. Kamu bahkan nggak dengar aku bicara. Sudah cukup, semuanya selesai. Pergilah sama cinta sejatimu, Rowan. Halo, Pak Matt. Saya terima tawaran Anda. Luar biasa. Dunia fashion sudah lama menantikan kembalinya Anda, Bu. Moore, Smith Group merasa terhormat menjadikan Anda direktur kreatif untuk koleksi rahasia kami yang sangat eksklusif di Paris Fashion Week. Ingat, setelah Anda mulai, 6 bulan ke depan Anda harus isolasi total, tanpa kontak sama sekali dengan dunia luar. Saya mengerti. Bagus sekali. Kita mulai 30 hari lagi, tepat saat perceraian Anda selesai. Aku akan segera bertemu denganmu. Rowan, 5 tahun aku menghentikan hidupku hanya untukmu. Mulai sekarang, aku akan jalani hidupku sendiri. Nenek Grace, Ya, aku akan pergi selama 6 bulan, jadi tolong terima perlengkapan ini. Kayla, kamu selalu bawa hadiah ke panti asuhan, tapi ini juga rumahmu. Kamu mau kemana selama itu? Aku diterima sebagai kepala desainer global untuk Paris Fashion Week-nya Smith Group. Akhirnya, aku selalu mendukung karir fashionmu. Kamu memang jenius. Tapi kamu tinggalkan semuanya demi menikah dengan Rowan dan jadi ibu rumah tangga. Aku cuma ingin kamu bahagia. Kamu rela meredupkan sinarmu demi pria itu. Aku senang akhirnya kamu bisa bersinar lagi. Tapi 6 bulan tanpa menjengukmu, Dasar anak bodoh. aku cuma ingin kamu bahagia. Terima kasih. Kamu selalu baik padaku. Bertahun-tahun aku membanjirinya dengan hadiah penuh cinta, tapi dia bahkan tak pernah meliriknya. Semuanya ini cuma $2? Kamu yakin? $2. Ambil saja.
Nggak bisa dibatalin. Geser pantatmu sana. Bahkan tikus jalanan pun nggak bakal berdiri di tengah jalan. Hei, jangan membelakangiku. Minta maaf sekarang atau besok sarapan yang kamu buat akan aku buang ke tong sampah. Cucian bersihmu kuinjak-injak dan aku acak-acak semua barangmu. Lakukan saja. Aku sudah terbiasa kok. Itu yang sudah kamu lakukan 5 tahun ini. Dengar ya, Kayla. Cinta sejati kakakku itu Haley, sahabatku. Sekarang Haley sudah balik. Kamu bakal dicampakkan, pengganti sementara yang menyedihkan. Ana, jangan kasar sama Bu. Moore, dia itu iparmu juga. Ipar, yatim piatu numpang hidup ini, tolonglah. Jujur saja, Haley. Kakakku itu tergila-gila sama kamu bertahun-tahun. Dia terbang ke tempatmu tiap akhir pekan. Tiap hari beliin kamu hadiah. Tiap hari juga dia telepon aku, nangis bilang kangen kamu. Aduh, Aku bakal bebaskan dia dari penderitaannya. Kamu tinggal bilang lalu. Aku bakal langsung ceraikan sampah ini. terlambat. Kami sudah cerai. Apa? Terlambat. Kami sudah cerai. What? Apa? Haley, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Cuma agak pusing. Syukurlah kamu sempat menahan aku. Tadi kamu ngomong apa? Aku nggak dengar gumamanmu. Siapa peduli dia ngomong apa? Haley hampir pingsan nih. Ayo kita masuk. Ana, jangan bengong saja. Haley nginap di sini. Bawain tasnya ke dalam. Rumahnya lagi direnovasi. Menginap di Hotel Ribet. Dia akan menginap di sini beberapa hari. Iya, Rowan, mungkin aku sebaiknya pergi saja. Kayla kelihatannya nggak enak hati. Aku nggak mau bikin masalah. Siapa peduli Kayla kesal? Di rumah ini, dia cuma pembantu yang numpang. Ana, diam. Tetap di sini. Kayla itu pengertian kok. Dia pasti nggak keberatan. Tinggal saja di sini. Kamar kamu sudah kami bereskan. Oh, kalian sudah siapin semuanya. Aku benar-benar nggak bisa. Kayla, jangan malas-malasan. Bantu angkat tas ke dalam. Tahu nggak? Aku lagi nggak enak badan. Angkat sendiri saja. Apa? Kayla? Kayla? Sini kamu pasti capek. Duduklah. Istirahatlah. Mau minum? Ya, Nih. Kayla, kami lapar nih. Bisa bikinin makanan untuk kami? Oh ya, Haley nggak makan karbohidrat kan? Maunya organik saja? aku nggak bisa. Apa maksudmu nggak bisa? Kamu yang masak semua makanan 5 tahun ini tahu. Kayla, ada apa sih sama kamu? Kamu tahu, ini sudah kedua kalinya hari ini kamu menolak aku. Kamu nggak pernah kayak gini sebelumnya. Apa kamu kesal karena Haley tinggal di sini? Sama sekali nggak. Lagian, kita kan udah cerai. Setelah masa tunggu sebulan, aku bakal pergi. Oh, ini salahku. Harusnya aku nggak ngerepotin Bu. Moore. Nggak, ini bukan soal kamu. Ini tentang... Shh. Kamu tahu nggak sebenarnya apa sih yang salah sama kamu? Sebenarnya ada apa sih sama kamu? Yang kamu hancurkan bukan cuma tanaman itu, Rowan. Itu adalah pernikahan kita. Aku terluka. Tanganku nggak bisa kena air. Apa kamu luka? Setelah semua kebohonganmu, satu kebohongan kecil dari aku nggak masalah kan? Kenapa nggak bilang dari tadi? Apa kamu mau bikin kita kelaparan? Ana, jangan terlalu keras sama dia. Aku yakin, Bu. Moore nggak sengaja. Pokoknya, aku kepingin sup tomat. Sup tomat? Sup tomat di tempat kita dulu, di dekat dermaga. Kamu masih ingat? Tentu saja. Kita sering ke sana waktu SMA dulu. Itu masa-masa indah. Kamu juga bisa ikut. Anggap aja hadiah. Dari Haley. Ya. Sudah waktunya untuk merelakan. Kamu pasti capek. Biar aku bantu. Bantu, Bu. Moore, tangannya lagi luka.
Dia kuat kok. Kamu tahu, lecet doang nggak akan bikin dia apa-apa. Kamu memang selalu rapuh. Baiklah, anggap aja ini makan malam terakhir kita. Setelah hari ini, aku selesai. Udang. Itu favoritmu kan? Rowan, kamu selalu baik sama aku. Aku ingat dulu kamu ngupasin udang buat aku biar kukuku tetap bagus. Ya, kamu orang paling penting buat dia. Bahkan lebih dari aku. Kayla, ada makanan yang nggak bisa kamu makan. Dia ingat makanan favoritnya, tapi lupa aku alergi kerang. Rowan, aku dulu nakal banget ya. Ya, parah banget. Ingat nggak dulu waktu SMA, kamu suka loncat pagar sekolah cuma buat cari makan? Terus kamu ikut aku, kita berdua jatuh. Terus boom, ciuman pertama kita langsung di trotoar. Astaga, Oke, udah cukup malu tanpa detailnya. kita nggak ngucilkan kamu kok, Bu. More, cuma waktu itu kamu nggak ada. Ya ampun, Apa yang terjadi? Bu Ibu nggak apa-apa. Maaf banget ya. Aku benar-benar minta maaf. Gak apa-apa, tenang aja. Luka bakarnya parah banget ini. Kita harus bawa kamu ke rumah sakit. Hailey, parah nggak lukanya? Kamu bisa gerak nggak? Ayo, biar aku antar ke rumah sakit. Cepat, ayo. Hailey, kamu juga parah nggak lukanya? Aku nggak apa-apa, Rowan. Pergi aja sama Kayla. Dia istrimu. Kamu bercanda? Dia aja bisa nangis gara-gara luka kecil di jarinya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Nggak apa-apa, serius. Aku bisa handle kok. Bawa Bu. Moore ke rumah sakit. Kayla, kulit Hailey itu sensitif. Hei, kamu kuat bisa naik taksi sendiri kan? Rumah sakitnya deket kok. Laki-laki macam apa ninggalin istrinya yang lagi luka? Padahal muat tuh buat kalian berdua di mobil itu. Dia bertahun-tahun ngejar cinta sejatinya. Kenapa dia milih aku? Kamu datang tepat pada waktunya. Sedikit lebih lama, kamu mungkin harus dioperasi. Oleskan ini 2 kali sehari. Terima kasih. Itu dia. Cewek itu cuma luka sedikit, tapi suaminya nyewa 1 lantai rumah sakit. Gimana aku bisa dapat cowok kayak gitu? Oh, pengorbanan kayak gitu cuma sekali seumur hidup. Tinggalin istri yang lagi terluka demi perempuan lain. Ya, benar-benar cuma sekali seumur hidup. Kayla, Rowan, dia benar-benar ingat aku ada dan datang buat ngecek aku. Kayla, pembantu bilang kamu nggak pulang semalam. Kamu benar-benar ngambek gara-gara Hailey? Ayo dong, jangan kekanak-kanakan. Dia itu sensitif. Dia memang butuh rumah sakit. Jadi luka bakar parah kayak gini nggak dianggap penting kalau bukan dia yang kena. Aku tadi mungkin harus dioperasi kalau nggak buru-buru ke rumah sakit. Kayla, jangan drama deh. Kamu sering kena luka bakar sama goresan waktu masak atau nyuci di rumah. Olesin salep aja kali. Emang separah apa sih? Hailey beda, dia nggak pernah ngerasain sakit seumur hidupnya. Cobalah ngerti dikit, dong. Aku mau ceraikan kamu supaya kamu bisa sama dia. Apa itu belum cukup pengertian buat kamu? Kayla, udah cukup. Ngancam cerai segala. Kalau kamu benar-benar cinta, nggak mungkin kamu ragukan aku. Terus, kamu cinta sama aku nggak? Oh, kamu istriku. Mana mungkin aku nikahin kamu kalau aku nggak suka? Selama 5 tahun, aku berkali-kali bilang aku cinta kamu, tapi kamu nggak pernah jawab karena emang kamu nggak cinta aku.
Baiklah, setidaknya sekarang aku bisa menutup semuanya. Kayla, kamu beneran belum selesai juga. Rowan, bantuin aku dong. Resletingku nggak bisa dibuka. Aku. Aku kira dia sengaja menyempatkan diri buat menengok aku. Aku benar-benar menyedihkan. Kayla, aku. Pergi aja sana. Jangan biarkan dia nunggu lama. Kayla, jangan terlalu dipikirin. Lihat, aku sama Hailey udah kenal dari kecil. Dia udah kayak keluarga sendiri buatku. Aku cuma mau bantu dia sama resleting bajunya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Dia sama sekali nggak peduli seberapa parah aku terluka. Tapi begitu dia dipanggil sama Hailey, langsung buru-buru ke sana. Aku nggak bisa maksa dia buat cinta sama aku. Halo, Halo, Moore. Bisa datang ke lokasi Fashion Week sekarang buat survei? tentu saja. Nggak masalah. Ngomong-ngomong, gimana reaksi suamimu soal cuti 6 bulan itu? Itu nggak penting lagi. Aku sama Rowan udah cerai. Divorced? Cerai. Kayla, kamu ngomong apa sih? Sejak kapan kita cerai? Rowan, setelah 5 tahun menikah, kita memang akhirnya cerai. Cinta sejati kamu, Hailey, udah balik ke kamu. Saatnya aku pamit. Jam 7 malam. Sesuai jadwal, aku siapin air mandinya, nyalain lilin sedar favoritnya untuk terakhir kalinya. Jam 8 malam. Tepat waktu, aku letakkan sandal favoritnya untuk terakhir kalinya. Tapi malam ini dia nggak pulang sampai tengah malam. Ya, aku sudah pulang. Tadi aku senang banget. Dia cuma teman kok. Jangan mikir yang aneh-aneh. Teman, itu Hailey, cinta sejatimu. 5 tahun menikah, kamu nggak pernah senyum ke aku kayak gitu. Aku masak makanan favorit kamu, mandimu udah siap juga. Makan dulu, habis itu kamu bisa santai. Aku udah makan tadi. Aku capek banget, gak sanggup mandi. Tapi kakiku pegal banget. Pijatkan dong. Rowan, ini terakhir kalinya aku memijatmu. Ah ya, di situ pas banget. Kamu jago banget pijatnya, kakiku hampir sembuh total. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu siapa lagi yang bakal mijat aku kayak kamu. Kaki ini cedera di hari Hailey pulang. Kamu benar-benar kecelakaan mobil waktu ngebut mau ketemu dia. Aku jaga kamu 3 malam tanpa tidur, dan di setiap mimpi kamu sebut namanya ribuan kali. Terima kasih banyak buat hari ini. Selamat malam. Kamu kelihatan cantik pakai gaun itu. Selamat malam. Kalau saja Kayla yang pakai gaun itu. Lima tahun, kamu hampir nggak pernah menyentuhku. Kenapa justru malam ini saat aku memilih untuk pergi? 5 tahun, kamu hampir nggak pernah menyentuhku. Kenapa justru malam ini saat aku memilih untuk pergi? Rowan? Ayo, aku benar-benar ingin ini malam ini. Baiklah, aku akan jadi istrimu untuk terakhir kalinya. Jadi dia bukan bercinta denganku. Dia hanya pura-pura aku adalah dirinya. Rowan, cinta sejati kamu akhirnya kembali. Sudah waktunya aku pergi. Mulai sekarang, kita berdua bisa memulai dari awal. Jangan khawatir, sayang. Aku bakal segera ke sana. Mungkin dari awal aku memang cuma berkhayal. Mungkin dia memang gak pernah benar-benar cinta sama aku. Hailey, kenapa kamu bisa pergi ke luar negeri tanpa bilang apa-apa? Kenapa kamu tega banget? Rowan, jangan sakiti dirimu sendiri. Kamu, keluar. Aku gak butuh kamu. Hailey ninggalin aku. Gak ada yang cinta aku. Dia gak mau aku lagi. Aku mau kamu. Aku cinta kamu.
Kita udah berteman dari zaman kuliah. 4 tahun penuh, aku selalu cinta sama kamu. Tapi matamu selalu buat Hailey, jadi aku nggak berani bilang karena Halo. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Nikah sama aku. Aku akan berusaha sebaik mungkin buat cinta sama kamu. baru setelah itu aku tahu, hari itu Hailey, wanita yang dicintai Rowan, unggah foto dia cium suaminya di bawah aurora borealis. Rowan menikah denganku cuma buat balas dendam ke dia. Aku bilang ya, menikah. Istri. Ya. Sekarang dia sudah kembali, aku akhirnya paham, cinta nggak bisa dipaksain. Aku udah kasih segalanya, tapi kamu nggak pernah balas cintaku. Aku tak pernah sekalipun membuat hatimu bergetar. Sudah waktunya mengakhiri semuanya. Mau lihat matahari terbenam hari ini? Ayo ke pegunungan Light Moon. Ku dengar pemandangannya indah banget. Gunung Light Moon, matahari terbenam. Itu seharusnya jadi tempat kita. Rowan, kamu dulu bilang mau lihat matahari terbenam kan? Hari ini aku bawa kamu ke Gunung Light Moon. Aku udah naikin semua puncak di kota ini. Yang ini pemandangannya paling bagus. Tentu. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Aku menunggu seharian penuh. Kamu nggak pernah datang. Baru setelah itu aku tahu, kamu pergi ke luar negeri buat ngejar Hailey. Dia bilang bakal tinggalkan segalanya buat aku kalau aku minta. Rowan, nanti gelap banget setelah matahari terbenam. Kenapa kamu nggak menginap aja? Tentu, aku siapin tas buat menginap. Hailey, kamu kan tahu aku nggak suka salad. Kenapa kamu buat ini? Itu memang aku buat untuk diriku sendiri. Kemarin, itu masakan terakhir yang ku buat untukmu. Mulai sekarang, aku cuma akan masak buat diriku sendiri. Kamu serius mau aku makan rumput kayak kelinci? Cepat buatkan aku sandwich. Hey, kamu dengar gak sih? Aku bilang aku mau. Rowan, aku nggak sabar ingin bertemu denganmu. Aku lagi oto. Aku cuma perlu ganti baju. Rowan, ayo kita cerai. Ayo kita cerai. Kamu ngomong sesuatu barusan? 5 tahun berlalu, tapi aku masih seperti angin lalu buatmu. Bahkan sekarang, tanda tangani ini. Rowan, aku akan pergi setelah masa tunggu 1 bulan. Baik. Rowan, kamu sadar nggak tadi aku bilang apa? Oh, ini soal donasi ke panti asuhan itu ya? Kamu sudah ngomel soal itu minggu lalu. Kamu udah tanda tangan dokumennya minggu lalu. Maxi, inilah kenapa kamu melelahkan. Gak ada karier, gak ada uang, cuma mood kamu aja yang gak jelas. Aku berangkat sekarang. Tentu saja kamu sama sekali nggak peduli. Kamu bahkan nggak dengar aku bicara. Sudah cukup, semuanya selesai. Pergilah sama cinta sejatimu, Rowan. Halo, Pak Smith. Saya terima tawaran Anda. Luar biasa. Dunia fashion sudah lama menantikan kembalinya Anda, Bu. Moore, Smith Group merasa terhormat menjadikan Anda direktur kreatif untuk koleksi rahasia kami yang sangat eksklusif di Paris Fashion Week. Ingat, setelah Anda mulai, 6 bulan ke depan Anda harus isolasi total, tanpa kontak sama sekali dengan dunia luar. Saya mengerti. Bagus sekali. Kita mulai 30 hari lagi, tepat saat perceraian Anda selesai. Aku akan segera bertemu denganmu. Rowan, 5 tahun aku menghentikan hidupku hanya untukmu. Mulai sekarang, aku akan jalani hidupku sendiri. Nenek Grace, Ya, aku akan pergi selama 6 bulan, jadi tolong terima perlengkapan ini. Kayla, kamu selalu bawa hadiah ke panti asuhan, tapi ini juga rumahmu. Kamu mau kemana selama itu? Aku diterima sebagai kepala desainer global untuk Paris Fashion Week-nya Smith Group. Akhirnya, aku selalu mendukung karier fashionmu. Kamu memang jenius. Tapi kamu tinggalkan semuanya demi menikah dengan Rowan dan jadi ibu rumah tangga. Aku cuma ingin kamu bahagia. Kamu rela meredupkan sinarmu demi pria itu. Aku senang akhirnya kamu bisa bersinar lagi. Tapi 6 bulan tanpa menjengukmu. Dasar anak bodoh. Aku cuma ingin kamu bahagia. Terima kasih. Kamu selalu baik padaku. Bertahun-tahun aku membanjirinya dengan hadiah penuh cinta, tapi dia bahkan tak pernah meliriknya. Semuanya ini cuma $2? Kamu yakin? $2. Ambil saja.
Nggak bisa dibatalin. Geser pantatmu sana. Bahkan tikus jalanan pun nggak bakal berdiri di tengah jalan. Hei, jangan membelakangiku. Minta maaf sekarang atau besok sarapan yang kamu buat akan aku buang ke tong sampah. Cucian bersihmu kuinjak-injak dan aku acak-acak semua barangmu. Lakukan saja. Aku sudah terbiasa kok. Itu yang sudah kamu lakukan 5 tahun ini. Dengar ya, Kayla. Cinta sejati kakakku itu Haley, sahabatku. Sekarang Haley sudah balik. Kamu bakal dicampakkan, pengganti sementara yang menyedihkan. Ana, jangan kasar sama Bu. Moore, dia itu iparmu juga. Ipar, yatim piatu numpang hidup ini, tolonglah. Jujur saja, Haley. Kakakku itu tergila-gila sama kamu bertahun-tahun. Dia terbang ke tempatmu tiap akhir pekan. Tiap hari beliin kamu hadiah. Tiap hari juga dia telepon aku, nangis bilang kangen kamu. Aduh. Aku bakal bebaskan dia dari penderitaannya. Kamu tinggal bilang lalu. Aku bakal langsung ceraikan sampah ini. Terlambat. Kami sudah cerai. Apa? Terlambat. Kami sudah cerai. What? Apa? Haley, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Cuma agak pusing. Syukurlah kamu sempat menahan aku. Tadi kamu ngomong apa? Aku nggak dengar gumamanmu. Siapa peduli dia ngomong apa? Haley hampir pingsan nih. Ayo kita masuk. Ana, jangan bengong saja. Haley nginap di sini. Bawain tasnya ke dalam. Rumahnya lagi direnovasi. Menginap di Hotel Ribet. Dia akan menginap di sini beberapa hari. Iya. Rowan, mungkin aku sebaiknya pergi saja. Kayla kelihatannya nggak enak hati. Aku nggak mau bikin masalah. Siapa peduli Kayla kesal? Di rumah ini, dia cuma pembantu yang numpang. Ana, diam. Tetap di sini. Kayla itu pengertian kok. Dia pasti nggak keberatan. Tinggal saja di sini. Kamar kamu sudah kami bereskan. Oh, kalian sudah siapin semuanya. Aku benar-benar nggak bisa. Kayla, jangan malas-malasan. Bantu angkat tas ke dalam. Tahu nggak? Aku lagi nggak enak badan. Angkat sendiri saja. Apa? Kayla? Kayla? Sini kamu pasti capek. Duduklah. Istirahatlah. Mau minum? Iya. Nih. Kayla, kami lapar nih. Bisa bikinin makanan untuk kami? Oh ya, Haley nggak makan karbohidrat kan? Maunya organik saja? Aku nggak bisa. Apa maksudmu nggak bisa? Kamu yang masak semua makanan 5 tahun ini tahu. Kayla, ada apa sih sama kamu? Kamu tahu, ini sudah kedua kalinya hari ini kamu menolak aku. Kamu nggak pernah kayak gini sebelumnya. Apa kamu kesal karena Haley tinggal di sini? Sama sekali nggak. Lagian, kita kan udah cerai. Setelah masa tunggu sebulan, aku bakal pergi. Oh, ini salahku. Harusnya aku nggak ngerepotin Bu. Moore. Nggak, ini bukan soal kamu. Ini tentang... Shh. Kamu tahu nggak sebenarnya apa sih yang salah sama kamu? Sebenarnya ada apa sih sama kamu? Yang kamu hancurkan bukan cuma tanaman itu, Rowan. Itu adalah pernikahan kita. Aku terluka. Tanganku nggak bisa kena air. Apa kamu luka? Setelah semua kebohonganmu, satu kebohongan kecil dari aku nggak masalah kan? Kenapa nggak bilang dari tadi? Apa kamu mau bikin kita kelaparan? Ana, jangan terlalu keras sama dia. Aku yakin, Bu. Moore nggak sengaja. Pokoknya, aku kepingin sup tomat. Sup tomat? Sup tomat di tempat kita dulu, di dekat dermaga. Kamu masih ingat? Tentu saja. Kita sering ke sana waktu SMA dulu. Itu masa-masa indah. Kamu juga bisa ikut. Anggap aja hadiah. Dari Haley. Ya, sudah waktunya untuk merelakan. Kamu pasti capek. Biar aku bantu. Bantu, Bu. Moore, tangannya lagi luka.
Dia kuat kok. Kamu tahu, lecet doang nggak akan bikin dia apa-apa. Kamu memang selalu rapuh. Baiklah, anggap aja ini makan malam terakhir kita. Setelah hari ini, aku selesai. Udang. Itu favoritmu kan? Rowan, kamu selalu baik sama aku. Aku ingat dulu kamu ngupasin udang buat aku biar kukuku tetap bagus. Ya, kamu orang paling penting buat dia. Bahkan lebih dari aku. Kayla, ada makanan yang nggak bisa kamu makan. Dia ingat makanan favoritnya, tapi lupa aku alergi kerang. Rowan, aku dulu nakal banget ya. Ya, parah banget. Ingat nggak dulu waktu SMA, kamu suka loncat pagar sekolah cuma buat cari makan? Terus kamu ikut aku, kita berdua jatuh. Terus boom, ciuman pertama kita langsung di trotoar. Astaga, Oke, udah cukup malu tanpa detailnya. kita nggak ngucilkan kamu kok, Bu. More, cuma waktu itu kamu nggak ada. Ya ampun, Oh, Apa yang terjadi? Bu Ibu nggak apa-apa. Maaf banget ya. Aku benar-benar minta maaf. nggak apa-apa, tenang aja. Luka bakarnya parah banget ini. Kita harus bawa kamu ke rumah sakit. Hailey, parah nggak lukanya? Kamu bisa gerak nggak? Ayo, biar aku antar ke rumah sakit. Cepat, ayo. Hailey, kamu juga parah nggak lukanya? Aku nggak apa-apa, Rowan. Pergi aja sama Kayla. Dia istrimu. Kamu bercanda? Dia aja bisa nangis gara-gara luka kecil di jarinya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Nggak apa-apa, serius. Aku bisa handle kok. Bawa Bu Moore ke rumah sakit. Kayla, kulit Hailey itu sensitif. Hei, kamu kuat bisa naik taksi sendiri kan? Rumah sakitnya deket kok. Laki-laki macam apa ninggalin istrinya yang lagi luka? Padahal muat tuh buat kalian berdua di mobil itu. Dia bertahun-tahun ngejar cinta sejatinya. Kenapa dia milih aku? Kamu datang tepat pada waktunya. Sedikit lebih lama, kamu mungkin harus dioperasi. Oleskan ini 2 kali sehari. Terima kasih. Itu dia. Cewek itu cuma luka sedikit, tapi suaminya nyewa 1 lantai rumah sakit. Gimana aku bisa dapat cowok kayak gitu? Oh, pengorbanan kayak gitu cuma sekali seumur hidup. Tinggalin istri yang lagi terluka demi perempuan lain. Ya, benar-benar cuma sekali seumur hidup. Kayla, Rowan, dia benar-benar ingat aku ada dan datang buat ngecek aku. Kayla, pembantu bilang kamu nggak pulang semalam. Kamu benar-benar ngambek gara-gara Hailey? Ayo dong, jangan kekanak-kanakan. Dia itu sensitif. Dia memang butuh rumah sakit. Jadi luka bakar parah kayak gini nggak dianggap penting kalau bukan dia yang kena. Aku tadi mungkin harus dioperasi kalau nggak buru-buru ke rumah sakit. Kayla, jangan drama deh. Kamu sering kena luka bakar sama goresan waktu masak atau nyuci di rumah. Olesin salep aja kali. Emang separah apa sih? Hailey beda, dia nggak pernah ngerasain sakit seumur hidupnya. Cobalah ngerti dikit, dong. Aku mau ceraikan kamu supaya kamu bisa sama dia. Apa itu belum cukup pengertian buat kamu? Kayla, udah cukup. Ngancam cerai segala. Kalau kamu benar-benar cinta, nggak mungkin kamu ragukan aku. Terus, kamu cinta sama aku nggak? Oh, kamu istriku. Mana mungkin aku nikahin kamu kalau aku nggak suka? Selama 5 tahun, aku berkali-kali bilang aku cinta kamu, tapi kamu nggak pernah jawab karena emang kamu nggak cinta aku.
Baiklah, setidaknya sekarang aku bisa menutup semuanya. Kayla, kamu beneran belum selesai juga. Rowan, bantuin aku dong. Resletingku nggak bisa dibuka. Aku. Aku kira dia sengaja menyempatkan diri buat menengok aku. Aku benar-benar menyedihkan. Kayla, aku. Pergi aja sana. Jangan biarkan dia nunggu lama. Kayla, jangan terlalu dipikirin. Lihat, aku sama Hailey udah kenal dari kecil. Dia udah kayak keluarga sendiri buatku. Aku cuma mau bantu dia sama resleting bajunya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Dia sama sekali nggak peduli seberapa parah aku terluka. Tapi begitu dia dipanggil sama Hailey, langsung buru-buru ke sana. Aku nggak bisa maksa dia buat cinta sama aku. Halo, Halo, Moore. Bisa datang ke lokasi Fashion Week sekarang buat survei? tentu saja. Nggak masalah. Ngomong-ngomong, gimana reaksi suamimu soal cuti 6 bulan itu? Oh, itu nggak penting lagi. Aku sama Rowan udah cerai. Divorced? Cerai. Kayla, kamu ngomong apa sih? Sejak kapan kita cerai? Rowan, setelah 5 tahun menikah, kita memang akhirnya cerai. Cinta sejati kamu, Hailey, udah balik ke kamu. Saatnya aku pamit. Jam 7 malam. Sesuai jadwal, aku siapin air mandinya, nyalain lilin sedar favoritnya untuk terakhir kalinya. Jam 8 malam. Tepat waktu, aku letakkan sandal favoritnya untuk terakhir kalinya. Tapi malam ini dia nggak pulang sampai tengah malam. Ya, aku sudah pulang. Tadi aku senang banget. Dia cuma teman kok. Jangan mikir yang aneh-aneh. Teman, itu Hailey, cinta sejatimu. 5 tahun menikah, kamu nggak pernah senyum ke aku kayak gitu. Aku masak makanan favorit kamu, mandimu udah siap juga. Makan dulu, habis itu kamu bisa santai. Aku udah makan tadi. Aku capek banget, gak sanggup mandi. Tapi kakiku pegal banget. Pijatkan dong. Rowan, ini terakhir kalinya aku memijatmu. Ah ya, di situ pas banget. Kamu jago banget pijatnya, kakiku hampir sembuh total. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu siapa lagi yang bakal mijat aku kayak kamu. Kaki ini cedera di hari Hailey pulang. Kamu benar-benar kecelakaan mobil waktu ngebut mau ketemu dia. Aku jaga kamu 3 malam tanpa tidur, dan di setiap mimpi kamu sebut namanya ribuan kali. Terima kasih banyak buat hari ini. Selamat malam. Kamu kelihatan cantik pakai gaun itu. Selamat malam. Kalau saja Kayla yang pakai gaun itu. Lima tahun, kamu hampir nggak pernah menyentuhku. Kenapa justru malam ini saat aku memilih untuk pergi? 5 tahun, kamu hampir nggak pernah menyentuhku. Kenapa justru malam ini saat aku memilih untuk pergi? Rowan? Ayo, aku benar-benar ingin ini malam ini. Baiklah, aku akan jadi istrimu untuk terakhir kalinya. Jadi dia bukan bercinta denganku. Dia hanya pura-pura aku adalah dirinya. Rowan, cinta sejati kamu akhirnya kembali. Sudah waktunya aku pergi. Mulai sekarang, kita berdua bisa memulai dari awal. Jangan khawatir, sayang. Aku bakal segera ke sana. Mungkin dari awal aku memang cuma berkhayal. Mungkin dia memang gak pernah benar-benar cinta sama aku. Hailey, kenapa kamu bisa pergi ke luar negeri tanpa bilang apa-apa? Kenapa kamu tega banget? Rowan, jangan sakiti dirimu sendiri. Kamu, keluar. Aku gak butuh kamu. Hailey ninggalin aku. Gak ada yang cinta aku. Dia gak mau aku lagi. Aku mau kamu. Aku cinta kamu.
Kita udah berteman dari zaman kuliah. 4 tahun penuh, aku selalu cinta sama kamu. Tapi matamu selalu buat Hailey, jadi aku nggak berani bilang karena Halo. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Nikah sama aku. Aku akan berusaha sebaik mungkin buat cinta sama kamu. baru setelah itu aku tahu, hari itu Hailey, wanita yang dicintai Rowan, unggah foto dia cium suaminya di bawah aurora borealis. Rowan menikah denganku cuma buat balas dendam ke dia. Aku bilang ya, menikah, istri. Ya. Sekarang dia sudah kembali, aku akhirnya paham, cinta nggak bisa dipaksain. Aku udah kasih segalanya, tapi kamu nggak pernah balas cintaku. Aku tak pernah sekalipun membuat hatimu bergetar. Sudah waktunya mengakhiri semuanya. Mau lihat matahari terbenam hari ini? Ayo ke pegunungan Light Moon. Ku dengar pemandangannya indah banget. Gunung Light Moon, matahari terbenam. Itu seharusnya jadi tempat kita. Rowan, kamu dulu bilang mau lihat matahari terbenam kan? Hari ini aku bawa kamu ke Gunung Light Moon. Aku udah naikin semua puncak di kota ini. Yang ini pemandangannya paling bagus. Tentu. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Aku menunggu seharian penuh. Kamu nggak pernah datang. Baru setelah itu aku tahu, kamu pergi ke luar negeri buat ngejar Hailey. Dia bilang bakal tinggalkan segalanya buat aku kalau aku minta. Rowan, nanti gelap banget setelah matahari terbenam. Kenapa kamu nggak menginap aja? Tentu, aku siapin tas buat menginap. Hailey, kamu kan tahu aku nggak suka salad. Kenapa kamu buat ini? Itu memang aku buat untuk diriku sendiri. Kemarin, itu masakan terakhir yang ku buat untukmu. Mulai sekarang, aku cuma akan masak buat diriku sendiri. Kamu serius mau aku makan rumput kayak kelinci? Cepat buatkan aku sandwich. Hey, kamu dengar gak sih? Aku bilang aku mau. Rowan, aku nggak sabar ingin bertemu denganmu. Aku lagi oto. Aku cuma perlu ganti baju. Rowan, ayo kita cerai. Ayo kita cerai. Kamu ngomong sesuatu barusan? 5 tahun berlalu, tapi aku masih seperti angin lalu buatmu. Bahkan sekarang, tanda tangani ini. Rowan, aku akan pergi setelah masa tunggu 1 bulan. Baik. Rowan, kamu sadar nggak tadi aku bilang apa? Oh, ini soal donasi ke panti asuhan itu ya? Kamu sudah ngomel soal itu minggu lalu. Kamu udah tanda tangan dokumennya minggu lalu. Maxi, inilah kenapa kamu melelahkan. Gak ada karier, gak ada uang, cuma mood kamu aja yang gak jelas. Aku berangkat sekarang. Tentu saja kamu sama sekali nggak peduli. Kamu bahkan nggak dengar aku bicara. Sudah cukup, semuanya selesai. Pergilah sama cinta sejatimu, Rowan. Halo, Pak Smith. Saya terima tawaran Anda. Luar biasa. Dunia fashion sudah lama menantikan kembalinya Anda, Bu. Moore, Smith Group merasa terhormat menjadikan Anda direktur kreatif untuk koleksi rahasia kami yang sangat eksklusif di Paris Fashion Week. Ingat, setelah Anda mulai, 6 bulan ke depan Anda harus isolasi total, tanpa kontak sama sekali dengan dunia luar. Saya mengerti. Bagus sekali. Kita mulai 30 hari lagi, tepat saat perceraian Anda selesai. Aku akan segera bertemu denganmu. Rowan, 5 tahun aku menghentikan hidupku hanya untukmu. Mulai sekarang, aku akan jalani hidupku sendiri. Nenek Grace, Ya, aku akan pergi selama 6 bulan, jadi tolong terima perlengkapan ini. Kayla, kamu selalu bawa hadiah ke panti asuhan, tapi ini juga rumahmu. Kamu mau kemana selama itu? Aku diterima sebagai kepala desainer global untuk Paris Fashion Week-nya Smith Group. Akhirnya, aku selalu mendukung karir fashionmu. Kamu memang jenius. Tapi kamu tinggalkan semuanya demi menikah dengan Rowan dan jadi ibu rumah tangga. Aku cuma ingin kamu bahagia. Kamu rela meredupkan sinarmu demi pria itu. Aku senang akhirnya kamu bisa bersinar lagi. Tapi 6 bulan tanpa menjengukmu. Ah, dasar anak bodoh. Aku cuma ingin kamu bahagia. Terima kasih. Kamu selalu baik padaku. Bertahun-tahun aku membanjirinya dengan hadiah penuh cinta, tapi dia bahkan tak pernah meliriknya. Semuanya ini cuma $2? Kamu yakin? $2. Ambil saja.
Nggak bisa dibatalin. Geser pantatmu sana. Bahkan tikus jalanan pun nggak bakal berdiri di tengah jalan. Hei, jangan membelakangiku. Minta maaf sekarang atau besok sarapan yang kamu buat akan aku buang ke tong sampah. Cucian bersihmu kuinjak-injak dan aku acak-acak semua barangmu. Lakukan saja. Aku sudah terbiasa kok. Itu yang sudah kamu lakukan 5 tahun ini. Dengar ya, Kayla. Cinta sejati kakakku itu Haley, sahabatku. Sekarang Haley sudah balik. Kamu bakal dicampakkan, pengganti sementara yang menyedihkan. Ana, jangan kasar sama Bu. Moore, dia itu iparmu juga. Ipar, yatim piatu numpang hidup ini, tolonglah. Jujur saja, Haley. Kakakku itu tergila-gila sama kamu bertahun-tahun. Dia terbang ke tempatmu tiap akhir pekan. Tiap hari beliin kamu hadiah. Tiap hari juga dia telepon aku, nangis bilang kangen kamu. Aduh. Aku bakal bebaskan dia dari penderitaannya. Kamu tinggal bilang lalu. Aku bakal langsung ceraikan sampah ini. Terlambat. Kami sudah cerai. Apa? Terlambat. Kami sudah cerai. What? Apa? Haley, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Cuma agak pusing. Syukurlah kamu sempat menahan aku. Tadi kamu ngomong apa? Aku nggak dengar gumamanmu. Siapa peduli dia ngomong apa? Haley hampir pingsan nih. Ayo kita masuk. Ana, jangan bengong saja. Haley nginap di sini. Bawain tasnya ke dalam. Rumahnya lagi direnovasi. Menginap di Hotel Ribet. Dia akan menginap di sini beberapa hari. Iya, Rowan, mungkin aku sebaiknya pergi saja. Kayla kelihatannya nggak enak hati. Aku nggak mau bikin masalah. Siapa peduli Kayla kesal? Di rumah ini, dia cuma pembantu yang numpang. Ana, diam. Tetap di sini. Kayla itu pengertian kok. Dia pasti nggak keberatan. Tinggal saja di sini. Kamar kamu sudah kami bereskan. Oh, kalian sudah siapin semuanya. Aku benar-benar nggak bisa. Kayla, jangan malas-malasan. Bantu angkat tas ke dalam. Tahu nggak? Aku lagi nggak enak badan. Angkat sendiri saja. Apa? Kayla? Kayla? Sini kamu pasti capek. Duduklah. Istirahatlah. Mau minum? Iya. Nih. Kayla, kami lapar nih. Bisa bikinin makanan untuk kami? Oh ya, Haley nggak makan karbohidrat kan? Maunya organik saja? Aku nggak bisa. Apa maksudmu nggak bisa? Kamu yang masak semua makanan 5 tahun ini tahu. Kayla, ada apa sih sama kamu? Kamu tahu, ini sudah kedua kalinya hari ini kamu menolak aku. Kamu nggak pernah kayak gini sebelumnya. Apa kamu kesal karena Haley tinggal di sini? Sama sekali nggak. Lagian, kita kan udah cerai. Setelah masa tunggu sebulan, aku bakal pergi. Oh, ini salahku. Harusnya aku nggak ngerepotin Bu. Moore. Nggak, ini bukan soal kamu. Ini tentang... Shh. Kamu tahu nggak sebenarnya apa sih yang salah sama kamu? Sebenarnya ada apa sih sama kamu? Yang kamu hancurkan bukan cuma tanaman itu, Rowan. Itu adalah pernikahan kita. Aku terluka. Tanganku nggak bisa kena air. Apa kamu luka? Setelah semua kebohonganmu, satu kebohongan kecil dari aku nggak masalah kan? Kenapa nggak bilang dari tadi? Apa kamu mau bikin kita kelaparan? Ana, jangan terlalu keras sama dia. Aku yakin, Bu. Moore nggak sengaja. Pokoknya, aku kepingin sup tomat. Sup tomat? Sup tomat di tempat kita dulu, di dekat dermaga. Kamu masih ingat? Tentu saja. Kita sering ke sana waktu SMA dulu. Itu masa-masa indah. Kamu juga bisa ikut. Anggap aja hadiah. Dari Haley. Ya, sudah waktunya untuk merelakan. Kamu pasti capek. Biar aku bantu. Bantu, Bu. Moore, tangannya lagi luka.
Dia kuat kok. Kamu tahu, lecet doang nggak akan bikin dia apa-apa. Kamu memang selalu rapuh. Baiklah, anggap aja ini makan malam terakhir kita. Setelah hari ini, aku selesai. Udang. Itu favoritmu kan? Rowan, kamu selalu baik sama aku. Aku ingat dulu kamu ngupasin udang buat aku biar kukuku tetap bagus. Ya, kamu orang paling penting buat dia. Bahkan lebih dari aku. Kayla, ada makanan yang nggak bisa kamu makan. Dia ingat makanan favoritnya, tapi lupa aku alergi kerang. Rowan, aku dulu nakal banget ya. Ya, parah banget. Ingat nggak dulu waktu SMA, kamu suka loncat pagar sekolah cuma buat cari makan? Terus kamu ikut aku, kita berdua jatuh. Terus boom, ciuman pertama kita langsung di trotoar. Astaga, Oke, udah cukup malu tanpa detailnya. kita nggak ngucilkan kamu kok, Bu. More, cuma waktu itu kamu nggak ada. Ya ampun, Apa yang terjadi? Bu Ibu nggak apa-apa. Maaf banget ya. Aku benar-benar minta maaf. Gak apa-apa, tenang aja. Luka bakarnya parah banget ini. Kita harus bawa kamu ke rumah sakit. Hailey, parah nggak lukanya? Kamu bisa gerak nggak? Ayo, biar aku antar ke rumah sakit. Cepat, ayo. Hailey, kamu juga parah nggak lukanya? Aku nggak apa-apa, Rowan. Pergi aja sama Kayla. Dia istrimu. Kamu bercanda? Dia aja bisa nangis gara-gara luka kecil di jarinya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Nggak apa-apa, serius. Aku bisa handle kok. Bawa Bu. Moore ke rumah sakit. Kayla, kulit Hailey itu sensitif. Hei, kamu kuat bisa naik taksi sendiri kan? Rumah sakitnya deket kok. Laki-laki macam apa ninggalin istrinya yang lagi luka? Padahal muat tuh buat kalian berdua di mobil itu. Dia bertahun-tahun ngejar cinta sejatinya. Kenapa dia milih aku? Kamu datang tepat pada waktunya. Sedikit lebih lama, kamu mungkin harus dioperasi. Oleskan ini 2 kali sehari. Terima kasih. Itu dia. Cewek itu cuma luka sedikit, tapi suaminya nyewa 1 lantai rumah sakit. Gimana aku bisa dapat cowok kayak gitu? Oh, pengorbanan kayak gitu cuma sekali seumur hidup. Tinggalin istri yang lagi terluka demi perempuan lain. Ya, benar-benar cuma sekali seumur hidup. Kayla, Rowan, dia benar-benar ingat aku ada dan datang buat ngecek aku. Kayla, pembantu bilang kamu nggak pulang semalam. Kamu benar-benar ngambek gara-gara Hailey? Ayo dong, jangan kekanak-kanakan. Dia itu sensitif. Dia memang butuh rumah sakit. Jadi luka bakar parah kayak gini nggak dianggap penting kalau bukan dia yang kena. Aku tadi mungkin harus dioperasi kalau nggak buru-buru ke rumah sakit. Kayla, jangan drama deh. Kamu sering kena luka bakar sama goresan waktu masak atau nyuci di rumah. Olesin salep aja kali. Emang separah apa sih? Hailey beda, dia nggak pernah ngerasain sakit seumur hidupnya. Cobalah ngerti dikit, dong. Aku mau ceraikan kamu supaya kamu bisa sama dia. Apa itu belum cukup pengertian buat kamu? Kayla, udah cukup. Ngancam cerai segala. Kalau kamu benar-benar cinta, nggak mungkin kamu ragukan aku. Terus, kamu cinta sama aku nggak? Oh, kamu istriku. Mana mungkin aku nikahin kamu kalau aku nggak suka? Selama 5 tahun, aku berkali-kali bilang aku cinta kamu, tapi kamu nggak pernah jawab karena emang kamu nggak cinta aku.
Baiklah, setidaknya sekarang aku bisa menutup semuanya. Kayla, kamu beneran belum selesai juga. Rowan, bantuin aku dong. Resletingku nggak bisa dibuka. Aku. Aku kira dia sengaja menyempatkan diri buat menengok aku. Aku benar-benar menyedihkan. Kayla, aku. Pergi aja sana. Jangan biarkan dia nunggu lama. Kayla, jangan terlalu dipikirin. Lihat, aku sama Hailey udah kenal dari kecil. Dia udah kayak keluarga sendiri buatku. Aku cuma mau bantu dia sama resleting bajunya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Dia sama sekali nggak peduli seberapa parah aku terluka. Tapi begitu dia dipanggil sama Hailey, langsung buru-buru ke sana. Aku nggak bisa maksa dia buat cinta sama aku. Halo, Halo, Moore. Bisa datang ke lokasi Fashion Week sekarang buat survei? tentu saja. Nggak masalah. Ngomong-ngomong, gimana reaksi